Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah. Victory in Jesus. Victory in Jesus. Welcome home in the presence of God. Tonight, we comes again to the presence of God. We united our heart to praising God together. Are you ready for God tonight, brothers and sisters? Amen. Those who ready, say amen. Amen. One more time, louder, please say amen. Amen. Come on, give a big hand to Jesus. Father God, we thank you for tonight. We prepare our heart to praising you, to worshiping you. We believe you are here right now. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for your holy presence. Thank you, God. We are ready for you tonight. Be blessed. In Jesus' name we pray. Come on, one more time, give a big hand to Jesus. Let us sing a wonderful songs. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Yes. Hallelujah. Amen. Come on, stand on our feet, brother and sister, and we sing together. We praise and worship our Almighty God. You are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship
I can feel the presence of God here. Amen. Brothers and sisters, I would like to encourage you. Whatever you're facing tonight, just believe that Jesus is good. Maybe you're facing difficult time in your life, many problems, many trouble, but just believe God will help you. Amen. Amen. Get your miracle tonight. Get your miracle in the presence of God. One more time, give a big hand to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, we stand on our feet. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you.
that touching us. In Jesus' name we pray. Everyone say amen. All right, are you ready? Apakah saudara sudah siap? Are you happy? Apakah saudara bersuka cita? Are you excited? Apakah saudara bersemangat? All right, let us begin. Mari kita segera memulainya, saudara. We are going to listen from the word of God from our series, Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari seri firman Tuhan kita. How to Walk in the Spirit, Bagaimana kita berjalan di dalam roh. how to listen to the Spirit, Bagaimana caranya kita mendengar roh. how to act in the Spirit, Bagaimana caranya kita bertindak di alam roh. how to differentiate between our voice, our inner voice, and the voice of the Spirit of God. Bagaimana caranya kita membedakan suara kita, suara di dalam kita dan suara dari Tuhan. How we know that it is God and not us. Dan bagaimana caranya kita tahu bahwa itu suara Tuhan dan bukan suara kita. And let us begin so that we can understand. Dan mari kita segera memulainya supaya kita bisa mengerti. Amen. Amin. Now we know that from the Bible Nah, sekarang kita tahu bahwa dari Alkitab that our God is three but one, one but three. bahwa Tuhan kita itu tiga tetapi satu, satu tetapi tiga. And brother and sister, in the mighty name of Jesus, it is written, as our God, so do us. Dan Alkitab menuliskan sebagaimana Tuhan kita, begitu juga gambaran kita. And it is written in Genesis chapter 1 verse 27. Dan ini ada tertulis dalam Alkitab di buku Kejadian 1 ayat 27. It says that, so God created mankind in his own image. Dituliskan di sana, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. So when we see our God is three but one, one but three, Jadi ketika kita melihat Tuhan kita tiga tetapi satu, satu tetapi tiga, cannot be separated but different from each other. tidak bisa terpisahkan tetapi berbeda satu dengan yang The same lain. thing happened for us also. Hal yang sama juga terjadi pada kita. So if somebody asking you why Christian have three, have a God but three and three God but one, Jadi kalau ada orang yang bertanya pada saudara, kenapa sih Tuhannya orang Kristen itu ada tiga tetapi satu, satu tetapi tiga? it means that he himself did not understand himself. Itu artinya dia sendiri pun tidak memahami dirinya. So when we see to our God, Jadi ketika kita melihat kepada gambaran Tuhan we kita, have Father God, God the Son, and God the Holy Spirit. ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Three but one, one but three. Tiga tetapi satu, satu tetapi tiga. Now we see to ourselves, Nah sekarang kalau kita melihat pada diri we kita, have spirit, soul, and body. kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Three but one but three. Tiga tetapi satu, satu tetapi tiga. Cannot be separated but yet very different to each other. Tidak bisa dipisahkan saudaraku, tetapi satu dengan yang lain berbeda. We cannot lose one of them. Kita tidak bisa kehilangan salah satu dari ketiga ini. If we lose our spirit, we are corpse. Kalau kita kehilangan roh kita, maka kita akan menjadi jasad. We are no more human. Kita tidak lagi manusia. If we lose our soul, we are no more human but robot. Kalau kita kehilangan jiwa kita, kita bukan lagi manusia, tapi kita jadi robot. More if we lose our body, we are surely not a human but a ghost. Lebih-lebih lagi kalau kita kehilangan tubuh kita ini, kita bukanlah manusia, tetapi kita menjadi hantu. So from the Bible we know that we are a spirit being. Jadi dari Alkitab ini kita mengetahui bahwa kita adalah manusia atau makhluk roh. And the outside of us is the body. Dan yang berada di luar daripada kita ini adalah tubuh. Our body is very needful because it is for identification. Tubuh kita ini saudara sangat penting. Gunanya apa? Yaitu untuk mengidentifikasi. And it is the one who interact with the world. Dan ini adalah tubuh yang bisa berinteraksi dengan dunia. Your body is your executor. Tubuh saudara ini adalah bagian mengeksekusi atau bertindak
The one that do things for you. yang melakukan perkara-perkara untuk saudara, The one that change things for you. yang mengubahkan hal-hal untuk saudara. Your body is the one who give you information. Tubuh saudara ini adalah yang memberikan masukan informasi pada That's saudara. why you must guard your body. Itu sebabnya saudara perlu jaga tubuh You saudara. must take care of your body. Saudara harus urus tubuh saudara. So that you will have the good body to execute many things. Sehingga saudara punya tubuh yang baik untuk bisa mengeksekusi atau mengerjakan banyak-banyak hal. But the one that makes you alive Tetapi yang membuat saudara hidup is the bread of God. sesungguhnya adalah nafas kehidupan dari Tuhan. Genesis chapter 2 verse 7 said Dalam buku Kejadian 2 ayat 7 that dituliskan God already formed a man with his own hand. bahwa Tuhan sudah menciptakan manusia itu dengan tangannya sendiri, But the man is not yet alive. tapi manusia itu belum juga hidup. So God breathed his breath to him. Jadi Tuhan menghembuskan nafasnya kepada manusia So itu. the man become a living being. Maka manusia itu pun menjadi hidup. So the things that makes you alive Jadi yang membuat saudara hidup is the bread of God. adalah nafas Tuhan. Many times we pray, Seringkali saudara kita berdoa, God move, Tuhan bergeraklah, God works. Tuhan bekerjalah. Put your hand, Letakkanlah tanganmu. put your hand in my ministry. Letakkanlah tanganmu dalam pelayananku. Put your hand in my family. Letakkanlah tanganmu dalam keluargaku. Make it alive again. Buatlah itu hidup lagi. Make my hope alive. Buatlah harapanku hidup lagi. Make my faith alive. Buatkanlah imanku hidup lagi. Well, it is a good prayer. Saudara, itu doa yang bagus. But the things that make you alive Tetapi yang membuat saudara hidup is the bread of God. adalah nafas kehidupan The dari hand of Tuhan. God is forming you. Tangan Tuhanlah yang membentuk saudara. It forms your life. Itu yang membentuk hidup saudara. It forms your future. Itu yang membentuk masa depan saudara. But the one that makes it alive Tetapi yang membuat semuanya itu hidup is the very breath of God. adalah nafas kehidupan dari Tuhan. Amin. So I pray in the mighty name of Jadi Jesus saya berdoa dalam nama Yesus. that God will breathe upon you every day. Bahwa Tuhan akan berhembus di dalam saudara setiap hari. So every day you will have life. Setiap hari saudara memperoleh hidup. Life in your heart. Hidup dalam hati. Life in your soul. Hidup di dalam roh. Life in your mind. Maksud saya hidup dalam jiwa. Hidup dalam pikiran. Life in your workplace. Hidup dalam tempat pekerjaan Life in saudara. your marriage and family. Hidup di dalam keluarga dan pernikahan saudara. When the bread of God breathes in you, Kiranya nafas kehidupan Tuhan berhembus di dalam saudara semuanya. death will have no power. Bahwa kematian tidak punya kuasa. Because the bread of God, it's much more powerful than any death, any kind Karena of death. nafas kehidupan dari Tuhan itu jauh lebih berkuasa In the dari mighty name- segala macam kematian apapun. In the mighty name of Di Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. let the bread of God breathe again on you. Kiranya nafas kehidupan Tuhan itu berhembus lagi di dalam saudara semua. Haleluya. Amin. Now, from this thing we know Nah, sekarang dari pengertian-pengertian tadi, That kita mengetahui that a human bahwa manusia is a spirit being adalah makhluk roh that possess a soul yang memiliki jiwa and living in the body. dan tinggal di dalam tubuh. Couple of weeks before, Beberapa minggu yang lalu, saudara, we already listened from the word of God kita sudah mendengarkan dari firman Tuhan about our body. tentang tubuh kita ini. Now we know that we are living in our body. Nah, sekarang kita sudah tahu kita tinggal di dalam tubuh. It is our house. Ini adalah rumah kita. And you only have one body. Dan saudara hanya punya satu tubuh. And you cannot rent another body. Dan saudara tidak bisa sewa tubuh yang lain. You cannot borrow anybody else's body. Saudara tidak bisa pinjam tubuh orang lain. So you must take care of your body. Jadi tubuh saudara ini harus saudara rawat. Now, Sekarang, many times, seringkali it is not because God did not let your, did not want to, did not, God did not want you to be, to have long life.
Bukan karena Tuhan tidak mau saudara punya umur panjang, but it is simply because your body cannot hold your spirit anymore. tetapi sesederhana ini saudara, bahwa tubuh saudara tidak sanggup lagi menopang jiwa dan roh saudara. It is just like when you stay in a very bad condition house. Sama seperti kalau saudara tinggal di sebuah rumah yang sudah bobrok. You are not comfortable. Saudara nggak nyaman tinggal di dalam sana. You are in danger every time. Saudara ada dalam bahaya setiap hari karena tinggal di rumah bobrok. It's same with your spirit. Hal yang sama juga dengan roh saudara. If you did not take care of your body, Kalau saudara tidak urus tubuh saudara ini, your spirit will stay in a very dangerous place. maka roh saudara itu tinggal di satu tempat yang sangat berbahaya. Oh, Pastor, but the Lord can heal us. Oh Pak Gembala, tapi kan Tuhan bisa menyembuhkan kita Pak Gembala. Amen for that. Amin untuk itu saudara. But God says Tapi Tuhan juga berkata that we have work to do. bahwa kita punya pekerjaan yang perlu kita lakukan. And our work is Dan pekerjaan kita adalah to work it out and to take care of the garden. untuk mengerjakan dan mengusahakan Mengusahakan dan memeliharakan taman. Amen. Amin. Which the first garden is the Garden of Eden. Di mana taman pertama yang perlu kita usahakan itu adalah Taman Eden. But now our garden is our body. Tapi sekarang taman kita itu adalah tubuh kita ini. Because as the Garden of Eden provide life for us. Karena sama seperti Taman Eden itu menyediakan kehidupan bagi kita. That's why our body also provide life for us. Demikian juga tubuh kita ini menyediakan kehidupan bagi kita. Not an eternal life, Bukan kehidupan yang kekal, but it provide a place for us while we are living in earth. tetapi itu menyediakan tempat bagi kita selama kita hidup di dunia ini. Just like the Eden Garden, it is a place for Adam and Eve to live in this world. Sama seperti Taman Eden itu menyediakan tempat bagi Adam dan Hawa untuk hidup. So we must work it out and take care of it. Oleh sebab itu kita perlu mengusahakan dan memeliharanya. So you are not going to ruin your body with alcohol, with drugs, with cigarettes, with smoking. Itu sebabnya saudara jangan rusak tubuh saudara ini dengan alkohol, dengan obat-obatan terlarang, dengan rokok. With stupid things. Itu adalah tindakan yang sangat-sangat bodoh With saudara. overeating. Dengan kebanyakan makan. No, we are not going to do that. Tidak saudara, kita tidak mau ke arah sana. But Pastor, God can heal me, right? Tapi Pak Gembala, Tuhan kan bisa sembuhkan saya. God can restore me, right? Tuhan bisa pulihkan saya kan? Amen for that. Amin saudaraku untuk I itu. pray that God will do that for you. Saya berdoa Tuhan akan lakukan itu bagi saudara. But if you are not repenting, Tapi kalau saudara tidaklah bertobat, there is another verse that says, ada ayat lain saudara yang mengatakan, do not be fooled. jangan bodoh, jangan sesat, God cannot be fooled. bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Whatever we sow, we must reap. Apa saja yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Sometimes because we are not careful with what we sow, Terkadang saudara, karena kita tidak hati-hati dengan apa yang kita tabur. the law of the Bible demands us to reap what we sow. Hukum daripada Alkitab ini menuntut kita untuk menuai apa yang kita sudah taburkan. Now make decision in your life Sekarang saudara, buatlah keputusan dalam hidup saudara to guard your body, untuk menjaga tubuh saudara, to work it out and take care of your body. untuk mengerjakannya dan mengurus tubuh So saudara, that with your body, sehingga dengan tubuh saudara you can ini execute many things. saudara bisa mengerjakan You banyak-banyak hal. can love your family with your body. Saudara bisa mengasihi keluarga saudara dengan tubuh You saudara. can enjoy days
with your body. Saudara bisa menikmati hari-hari dengan tubuh saudara. You can give living to your family with your body. Saudara bisa membawakan kehidupan pada keluarga saudara dengan tubuh ini. You can eat good food with your body. Saudara bisa makan makanan yang baik dengan tubuh ini. It is all done, executed by your body. Semua itu dikerjakan dengan tubuh. You cannot eat and drink with your soul. Saudara kan gak bisa makan dan minum dengan jiwa. You cannot having holiday with your soul. Saudara juga tidak bisa pergi liburan dengan jiwa. Driving your car with your spirit. Menyetir mobil dengan roh. That's why you need your body. Itu sebabnya saudara butuh tubuh And saudara. as for me, I pray for you so that you will have healthy body. Dan bagi saya berdoa untuk saudara, saudara semua memiliki tubuh yang sehat. Amen. Amin. Do some sports, please. Olahragalah saudaraku. Weeks before, we already knows that some of good sports. Minggu-minggu yang lalu kita sudah pernah membicarakan mengenai olahraga-olahraga yang baik. But at least you can walk. Ya. But at least you can do walking. Tapi paling tidak saudara bisa berjalan kaki. Because it is a good sport. Karena itu juga olahraga yang baik saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. Guard your heart. Jagalah hati saudara. Because it affected a lot to your body. Karena ini banyak sekali pengaruhnya kepada tubuh. And we are going to see it afterwards. Dan kita akan melihatnya sebentar lagi. And brother and sister, in the mighty name of Jesus. Dan Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan In Yesus. our body we have 5 receptors. Di dalam tubuh kita ini kita punya 5 indera. Which you know first is the sight. Yang saudara ketahui yang pertama adalah mata. And after that the hearing. Lalu telinga, pendengaran. And after that the nose. Dan selanjutnya hidung. And after that your tongue. Selanjutnya lidah. And the things and your skin. Dan juga kulit saudara. That can feel. Yang bisa merasakan. So all of this in your body. Jadi semua indera ini di tubuh saudara. Give information to your soul. Memberikan informasi kepada jiwa. So that your soul will make decision. Sehingga jiwa saudara bisa membuat keputusan. Now the problem Nah is sekarang masalahnya adalah because your body is dealing with the world. karena tubuh saudara ini yang berurusan dengan dunia. And the Bible said in 1 John chapter 5 Dan Alkitab mengatakan dalam buku 1 Yohanes 5 that the world is under the power of Satan. bahwa dunia ini di bawah kuasa setan. So many times, Jadi seringkali often whatever you see, you heard or you feel is come from Satan in this world. bahwa apa yang saudara lihat, saudara dengar dan saudara rasakan itu datangnya dari setan, datang dari dunia ini. That Satan can manipulate your sense Di to mana Satan can manipulate your sense to manipulate your soul to make wrong decision. di mana setan bisa memanipulasi indera-indera saudara ini, tujuannya supaya bisa memanipulasi jiwa saudara. So that you will feel unable. Sehingga saudara rasanya nggak mampu lagi. So that the fact will tell you that you cannot do that. Sehingga fakta-fakta akan mengatakan kamu nggak bisa. And then after that you make decision. Lalu saudara mulai membuat keputusan. Yes, I cannot do that. Iya, aku nggak bisa kerjakan itu. Oh, this is my life. Oh, seperti inilah hidupku. This is my faith. Inilah imanku. Bukan iman, faith. Oh, inilah nasibku. This is my faith. Inilah nasib hidupku. I cannot be changed. Garisan hidupku nggak bisa diubah lagi. Because I see there is no way out. Karena kulihat memang nggak ada jalan keluar. Well, let me tell you another things. Biar saya beritahu satu hal lagi saudara. Yes, your soul will have information from your body about the world. Ya, memang jiwa saudara akan mendapatkan informasi melalui indera-indera saudara dari dunia ini. But don't forget that your soul still can have information from your spirit. Tetapi perhatikan baik-baik bahwa jiwa saudara juga bisa mendapatkan informasi dari roh saudara. That's why you must be filled by the Spirit of God. Itu sebabnya saudara harus penuh dengan Roh Kudus. So that amen.
So it is not only the information from the world you receive, Jadi informasi yang saudara terima tidak semata-mata dari dunia, but also the information from above, tetapi juga saudara terima informasi dari atas. so that your soul can make good decisions. Sehingga jiwa saudara ini bisa membuat keputusan-keputusan yang baik. In Romans chapter 12 verse 11, Dan dalam buku Roma 12 ayat 11, the Bible said that let your spirit burn like fire. dikatakan di sana biarlah rohmu menyala-nyala seperti api. And after that, Dan setelah itu, you can make decision to serve the Lord. saudara bisa membuat keputusan untuk melayani Tuhan. Now, Sekarang, the decision comes from your spirit that burn like fire. bahwa keputusan yang saudara buat itu datang dari roh saudara, maksud saya dari jiwa saudara yang menyala-nyala seperti api. I pray that whatever happened in your life, Saya berdoa bahwa apapun yang jadi dalam hidup saudara, you can be filled by the Holy Spirit. saudara tetap bisa dipenuhkan oleh Roh Kudus. You can speak in tongues. Saudara bisa berbahasa roh. So when all the things from the world come to press you down, Jadi ketika segala sesuatu datang dari dunia ini untuk menekan saudara, you can pray and ask the Spirit of God to give you a new information. saudara bisa tetap berdoa dan meminta daripada Roh Kudus untuk ada informasi yang baru pada You can saudara. pray in tongues. Saudara tetap bisa berbahasa roh. And God will light up your spirit. Dan Tuhan akan menyalakan roh saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. And God will speak to you. Dan Tuhan akan berbicara pada saudara. Bear witness to your spirit. Dia akan menjadi saksi pada roh saudara. And your spirit give information to your soul. Dan roh saudara tadi akan memberikan informasi tadi pada jiwa saudara. That God is good. Dan berkata Tuhan itu baik. Everything is well. Bahwa segala sesuatunya akan baik. God is working in all conditions. Tuhan sedang bekerja dalam segala kondisi. And make it good to those who love God. Dan menjadikannya kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Now your spirit have new information. Sekarang roh saudara punya informasi yang Different baru. with the information from the world. Informasi yang masuk ini berbeda dengan informasi dari dunia The world tadi. says that you are failure. Dunia tadi berkata kamu orang gagal. Good for nothing. Gak ada gunanya. Nobody wants you. Tidak ada yang suka sama kamu. But the Spirit of God says that I want you. Tapi roh Allah berkata, aku menginginkan engkau. I'm going down from heaven to earth just for you. Aku datang dari sorga turun ke dunia hanya untuk engkau. I die in the cross just for you. Aku mati di kayu salib hanya untuk kamu. Now your spirit got to choose. Nah, I'm sekarang. sorry, your soul got to choose. Jiwa saudara punya pilihan. Now your spirit, I pray that your spirit will choose. I pray that your soul will choose the information from your spirit. Saya berdoa saudara bahwa jiwa saudara akan memilih pilihan informasi dari roh saudara. When you choose God, Ketika saudara memilih Tuhan, you have faith in God. saudara akan punya iman pada Tuhan. And faith is in the soul. Dan iman itu ada di dalam jiwa saudara. In the soul. Di dalam jiwa When saudara. you have faith, Kalau saudara punya iman, the Spirit of God can move in you. maka roh Allah bisa bergerak di dalam saudara. And miracles start happen. Dan mujizat mulai terjadi. And when miracles start happen, Dan ketika mujizat terjadi, saudaraku, it will change the world surround you. itu akan mengubahkan dunia di sekeliling saudara. Now this is what you are called for. Dan inilah tujuan saudara dipanggil. It is not for the world to change you. Bukan untuk supaya dunia itu yang ubahkan saudara. Manipulate everything to your senses. Bukan supaya dunia itu memanipulasi saudara melalui indera saudara. And change your joy become sorrow. Dan mengubahkan sukacita saudara jadi duka Change cita. your hope become hopeless. Dan mengubahkan harapan-harapan saudara menjadi putus pengharapan. No, in the mighty name of Jesus. Tidak di dalam nama Yesus. But when your soul choose
the information from the Spirit, Tetapi ketika jiwa saudara memilih untuk mengambil informasi daripada Roh Kudus, it means that you have faith in God. itu artinya saudara punya iman akan Tuhan. And God will react to your faith. Dan Tuhan akan bekerja seturut dengan iman saudara. Now listen to me. Sekarang perhatikan God baik-baik. is not reacting to your cry. Bahwa Tuhan tidak bereaksi terhadap tangisan saudara. He understand. Dia memang memahami bahasa He air listen. mata. Dia memang mendengar. He saw, Dia juga but melihatnya. he is not reacting. Tapi dia tidak bereaksi terhadap God itu. reacting to your faith. Karena Tuhan bereaksi terhadap iman saudara. You can cry 1,000 nights. Saudara boleh coba 1000 malam. You can pray 1,000 nights. Saudara bisa nangis 1000 malam, doa 1000 malam. Without faith, the Bible said it is death. Tanpa iman, Alkitab menuliskan itu adalah mati. Faith is just like the breath of God. Iman itu saudara, itu seperti nafas kehidupan dari Tuhan. Makes your hope alive. Dia membuat harapan saudara itu hidup. That's why God react to your faith. Itu sebabnya Tuhan bekerja terhadap iman When saudara. your soul receive information from the Spirit Ketika jiwa saudara menerima informasi daripada Roh, and you believe it, dan saudara percaya pada informasi dari you Roh, choose to believe it. saudaralah yang memilih. Aku pilih untuk percaya. It means that you have faith in God. Itu artinya saudara punya iman pada Tuhan. And God will react to your faith. Dan Tuhan akan bereaksi terhadap iman saudara And tadi. each time God work, Dan setiap kali Tuhan there's going to bekerja, be miracle in your life. akan Trust me. ada mujizat dalam hidup saudara. Percayalah saudaraku. I pray that each time you said, I believe in you, O Lord, Saya berdoa bahwa setiap kali saudara berkata, aku percaya padamu ya Tuhan. God will work. Tuhan akan bekerja. Something good happen to you. Sesuatu yang baik akan terjadi pada saudara. And when something good is happen, Dan ketika sesuatu yang baik it will terjadi, change your life. itu akan mengubahkan kehidupan It will saudara. change your world. Itu akan mengubahkan dunia saudara. That's why the Bible said, Itu sebabnya Alkitab mengatakan, you are called to change the world. saudara dipanggil untuk mengubahkan dunia. Your faith changing the world. Iman saudara mengubahkan dunia. Have a big faith Milikilah iman yang besar. so that you will have bigger transformation. Sehingga saudara akan mengalami transformasi yang besar juga. Choose in your soul to always believe God. Pilih dalam hati saudara, jiwa saudara untuk selalu memilih informasi dari Tuhan. Though the fact did not support. Oh, meskipun fakta-faktanya tidak mendukung Though saudara. whatever it is did not support. Oh, meskipun apapun itu yang ada di luar tidak mendukung saudara. The word of God, Firman Tuhan which is the foundation of your faith, yang adalah dasar iman saudara. the information for your soul, Dia adalah informasi kepada jiwa saudara. need no supporter. Tidak butuh pendukung. Because the word of God is the foundation of everything. Karena firman Tuhan ini sendiri sudah menjadi fondasi dasar bagi semua. My Bible said that the word of God can create from nothing to something. Alkitab saya mencatat bahwa firman Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. You know that the world of human, Saudara tahu bahwa firmannya manusia, the logic of human, logika manusia ini saudara, the way your soul thinking cara jiwa saudara berpikir ini is always looking for reason, selalu kerjanya mencari alasan-alasan, looking for fact, mencari fakta-fakta, looking for testimony, mencari kesaksian-kesaksian, looking for foundation, mencari dasar untuk tempat berdiri. so that they can make keputusan. Dia can make keputusan apa ya? Decision, yes. Sehingga mereka bisa membuat keputusan dari itu. But Akan tetapi the Spirit of God did not need, the Word of God did not need support. firman Tuhan ini saudara tidak butuh demikian. Because the Word of God is the one who support. Karena firman Tuhan ini sendiri yang akan menjadi pendukung
mendukungnya. The word of God did not need foundation. Firman Tuhan ini tidak perlu fondasi Because the dasarnya. word of God is the foundation. Karena dia sendirilah fondasi dasarnya. That's why when you trust, when you believe the word of God, Itu sebabnya ketika saudara percaya pada Tuhan, percaya firman Tuhan, you believe in God, saudara percaya pada Tuhan, and something good will dan happen. sesuatu yang baik akan terjadi pada saudara. I pray that whatever Satan makes you see, Saya berdoa bahwa apapun yang dibuat oleh setan supaya saudara melihat and pekerjaannya. whatever Satan makes you hear, Dan apa saja yang dibuat setan supaya saudara dengar tentang whatever pekerjaannya. Satan make you feel, Apa saja yang dibuat setan supaya saudara bisa merasakan you pekerjaannya. resist it in the mighty name of Saudara Jesus. tolak itu semua. And now you choose to believe in the word of God. Dan sekarang saudara pilih untuk percaya pada firman Tuhan And I saja. pray that every day there's going to be miracle in your life. Dan saya berdoa setiap hari akan ada mujizat-mujizat dalam kehidupan saudara. Amin. Amen. Now, in our soul, Nah sekarang di dalam jiwa we have three things. kita punya 3 hal saudara. Amen. Amin. We have what we say thought. Kita punya apa yang kita katakan pemikiran. Over there we have science. Di dalam pikiran ini saudara kita punya pengetahuan. And then we have experience. Dan kita punya pengalaman. And number 2, Dan nomor 2 di dalam jiwa. in our soul we have emotion. Di dalam sini kita ada emosi. We have feelings, Kita punya perasaan. whether good or bad. Entah baik atau buruk. And from your experience and your feeling, Dan dari pengalaman dan perasaan saudara, you will have either euphoria or trauma. saudara bisa memiliki namanya kesenangan atau trauma. And number 3, Dan nomor 3 di dalam jiwa, in your soul you have will. di dalam jiwa ini saudara punya kehendak. And in over there you have passion. Di dalam kehendak ini saudara punya kerinduan. The will makes you pursue something. Kehendak ini membuat saudara mengejar sesuatu. Your passion makes you strong. Kerinduan saudara itu yang membuat saudara kuat mengerjakan. Make sure that your passion is the right passion, Saudaraku, pastikan kerinduan saudara itu adalah kerinduan yang benar. so that you will pursue the right things. Sehingga saudara akan mengejar hal yang benar juga. Now the Bible said Nah sekarang Alkitab mengatakan in 1 Peter chapter 2 verse 11, dalam buku 1 Petrus 2 ayat 11. it says over there 1 Peter chapter 2 verse 11, excuse me. Let me- Dikatakan di sana dalam buku 1 Petrus 2 ayat 11. Dear friend, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Dalam buku 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Now it says that there is soul and there is body and flesh and the will of flesh. Dan di sana tadi dikatakan ada jiwa, kemudian juga ada daging, ada juga kehendak daging. Yeah, and over there it says that the will of flesh is fighting, having war with your soul. Dan dikatakan tadi kehendak daging melawan keinginan jiwa. Now listen to me. Sekarang perhatikan saudara, God create your soul good. Tuhan menciptakan jiwa saudara baik. Nobody have bad soul. Tidak ada orang yang memiliki jiwa yang jahat. But your body, Tetapi tubuh atau daging your saudara, flesh, daging saudara inilah giving information over and over to your soul. yang memberikan informasi masukan bertubi-tubi pada jiwa saudara. And it says something like Dan this. dia berkata sesuatu seperti ini. You are not loved.
kamu tuh nggak dikasihi loh. And your soul rejected at first. Dan jiwa saudara menolak informasi ini pada mulanya. Oh, it is not like that. Enggak kok, itu enggak kayak gitu, enggak kayak yang kamu katakan. Look at her, she's always angry at you. Lalu dikatakan lagi oleh daging ini, lihat dia kerjanya marah-marah saja sama kamu. And your soul said, oh, well, maybe she got problem. Lalu jiwa saudara mulai berkata, oh mungkin dia marah-marah karena lagi punya masalah. But it keeps giving you bad information. Tetapi daging tadi terus-menerus memberikan informasi yang buruk masuk kepada jiwa saudara. It polluted your soul. Dia mengotori jiwa saudara. As you know that pollution never do harm at once. Seperti yang saudara ketahui, yang namanya kotor tidak pernah Polusi, namanya polusi. yang namanya polusi tidak pernah langsung serta-merta merusak sesuatu. But slowly, Tapi pelan-pelan saudaraku, the information from the world, the sinful lust, and then the desire of the flesh began to pollute your soul. tetapi informasi yang jahat daripada dunia, segala macam keinginan daging, dan juga segala macam keinginan yang berdosa itu mulai membuat polusi di dalam jiwa saudara. That's why now you have a very polluted soul, black soul. Nah, sekarang saudara sudah memiliki jiwa yang terpolusi, jiwa yang gelap. That's why somebody cannot see his life anymore. Itu sebabnya ada orang-orang yang gak tahan melihat hidupnya lagi. They are too oppressed, Mereka terlalu tertekan too hidupnya, depressed, terlalu depresi hidupnya, cannot stand with all the information that come in, gak tahan lagi mendengar informasi-informasi yang masuk pada dia. cannot stand other people that come in, Tidak bisa tahan lagi melihat orang-orang yang datang pada hidupnya. cannot stand with whatever he heard. Tidak tahan lagi mendengar informasi apapun yang masuk pada dia. That's how Satan steal your joy, Begitulah cara setan mencuri sukacita saudara. steal your peace, Begitulah cara setan mencuri damai saudara. steal your future. Begitulah cara yang mencuri masa depan saudara. Satan steal, kills, and destroy. Kerja setan saudara mencuri, membunuh, membinasakan. He cannot kill your spirit, Dia tidak bisa bunuh roh saudara. but he can pollute your soul. Tapi dia bisa bikin polusi jiwa saudara. He is the father of lies. Dia adalah bapa segala pendusta. Every fact that he give you Segala fakta yang setan berikan pada saudara can be changed by our God. bisa diubahkan oleh Tuhan kita. Come on. If Satan give you the fact that you are poor, Kalau setan memberikan fakta pada saudara, kamu orang miskin, it can be changed by God. itu bisa diubahkan oleh If Tuhan. Satan give you the fact that you are sick, Kalau setan memberikan fakta pada saudara, kamu sakit, it can be changed by God. itu bisa diubahkan oleh Tuhan. If Satan give you the fact that you are not loved, Kalau setan memberikan fakta pada saudara, kamu tidak dikasihi, it is already changed by God. saudaraku, fakta yang satu itu sudah diubahkan oleh Tuhan kita. God himself come from heaven just for you. Tuhan sendiri datang dari sorga turun ke dunia untuk saudara, Die for you. mati bagi saudara. You must be that valuable so that God wants to die for you. Saudara pasti sebegitu berharganya sampai-sampai Tuhan mau mati untuk The saudara. Bible said that for God so loved the world, for God so loved you so that he give his only begotten son just for you. Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan saudara semua, sehingga dia rela datang dan mati untuk saudara. I pray, I minister these verses to one young lady. Satu kali saya melayani
dengan ayat ini kepada seorang wanita yang masih muda. She is possessed by devil. Dia dirasuki oleh setan. Every 3 o'clock in the morning, Setiap jam 3 pagi saudara. she possessed with devil. Dia dipenuhkan oleh roh She jahat. even can crawl like snakes. Dia bahkan bisa meliuk-liuk seperti ular. First time in my life I see human can do like that in the floor. Pertama kali dalam hidup saya bisa melihat ada manusia bisa meliuk seperti ular di With lantai. his stiff backbone. Padahal tulang punggung kita kan keras saudara. But she can move really like a snake. Tetapi dia betul-betul bisa bergerak seperti ular. And each time I call her, Dan setiap kali saya memanggil dia, she hiss like a snake. dia berdesis seperti ular. First time in my life. Pertama kali dalam hidup saya. So I come with the word of God. Jadi saya datang dengan firman Tuhan. So she said that everybody doing bad to me. Dan dia berkata semua orang membawakan hal yang jahat pada saya. I said, from where do you know that? Lalu saya berkata, dari mana kamu tahu hal itu? This is the fact of my life. Dia berkata, inilah fakta hidup saya. I said, if I don't love you, I won't be here today. Lalu saya berkata, kalau aku tidak mengasihi kamu, aku tidak akan di sini hari ini. And then I open from the book of Ephesians. Lalu saya buka dari Alkitab, kitab Efesus. You are saved, Kamu sudah diselamatkan. not because of your work. Bukan karena pekerjaanmu, It is by the grace of God. tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. It is by amen. It is by the will of God. Tetapi oleh karena kehendak Tuhan. It's nothing you can do about it. Tidak ada yang bisa kamu kerjakan untuk membuat dirimu God diselamatkan. has loved you. Tuhan sudah mengasihi kamu. Nothing you can do about it. Tidak ada yang bisa kamu perbuat untuk itu. All the bad things you do Semua hal yang jahat yang kamu lakukan never cancel the love of God. tidak pernah membatalkan kasih All Tuhan. the good things you do Semua perbuatan baik yang kamu lakukan did not make God loves you even more. tidak membuat kasih Tuhan bertambah lagi You are padamu. not earning anything with your work. Kamu tidak mendapatkan apapun dari hasil pekerjaan. Because he keeps saying, Karena dia terus berkata, I already do good, but nobody loves me. aku sudah lakukan yang baik, tapi nggak ada yang sayang I sama said, aku. God loves you. Lalu saya berkata, Tuhan mengasihi kamu. Before you do anything, Sebelum kamu melakukan apapun God itu, already loves you. Tuhan sudah mengasihi kamu terlebih dahulu. And then she hiss. Lalu dia pun berdesis lagi. How do you know that? Bagaimana kamu tahu itu? I open my Bible. Lalu saya membuka Alkitab saya. I know that from this book. Saya tahu dari buku ini. And this book is the good information. Dan buku ini adalah informasi yang baik. The truth information. Kebenaran, informasi yang benar. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amen. Amin. And you know what? Dan saudara tahu apa? This girl began to have tears in her eyes. Matanya mulai mengeluarkan air mata saudara. And then she said, Lalu dia berkata, I want to hear about it even more. saya mau mendengar tentang itu lebih lagi. 2 hours. 2 jam saudara. I read for her Saya membacakan firman Tuhan bagi the book of Ephesians, buku kitab Efesus, the book of Philippians, buku kitab Filipi, the book of Colossians. buku Kolose. She cried, she cried, she cried. Dia menangis dan menangis mendengar. She got new information. Dia punya informasi yang baru. Satan is a liar. Setan adalah pembohong. Everything she said to you Semua yang dikatakan setan pada saudara is about to be broken by God. adalah untuk dihancurkan oleh Tuhan. My Bible said, Alkitab saya berkata, for this purpose God himself show God show himself untuk tujuan inilah Tuhan menampakkan dirinya, that to destroy the work of evil. yaitu untuk menghancurkan pekerjaan si I jahat. pray that God will show himself mighty in you. Saya berdoa bahwa Tuhan akan menunjukkan dirinya dengan perkasa di dalam hidup saudara. So that you will see that everything that Satan did in your life
is about to change. Sehingga saudara bisa melihat bahwa segala sesuatu yang dikerjakan setan dalam hidup saudara akan segera diubahkan oleh Tuhan. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Now, Sekarang I want to say like this. saya mau katakan seperti ini, saudara. When you must build gates, or you must build apa tembok? Wall in your soul. Saudaraku, yang mau diberitahu oleh Bapak Gembala kepada kita, saudara perlu membangun gerbang dan tembok di dalam jiwa saudara. And you will walk in the path. Dan saudara akan berjalan di dalam jalan. Okay, now maybe it is hard for you to understand, Mungkin ini agak sukar bagi saudara untuk memahaminya. but let me read it from some verses Biarlah saya membaca kepada saudara dari beberapa ayat terlebih dahulu, so that you will understand. sehingga saudara bisa memahaminya. Okay, Oke. now let us open our Bible Sekarang mari kita buka Alkitab kita from Proverbs chapter 4 verse 23. dari buku Amsal 4 ayat 23. Proverbs chapter 4 verse 23 says, Amsal 4 ayat 23 above everything else, guard your heart, it is where your life comes from. dikatakan di sana, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Above everything else, Di atas segala sesuatunya guard your heart, jagalah hatimu because from there comes the issues of your life. sebab dari sanalah datang isu-isu kehidupanmu. The word heart over here is taken from the Hebrew word which is lab. Kata hati di sini itu diambil dari bahasa Ibrani yaitu lab. And lab means Ya, dan lab ini artinya the heart of man, hati manusia, the soul of man, jiwa manusia, the thought, pikiran, the science, pengetahuan, the reflection, pemikiran, the memory, ingatan, the will of man, kehendak manusia, the character, the moral character of man, karakter moral manusia, and the passion and the will of man. dan juga kerinduan dan keinginan manusia. Okay, this is what lab means. Dan ini arti daripada lab atau hati tadi di Amsal 4 ayat 23. So the Bible said, Jadi Alkitab mengatakan, guard your lab. jagalah hatimu. No, guard your lab. Jagalah lab kamu. Yeah. Guard your lab, which mean Yang artinya, saudara, guard your soul, jagalah jiwamu. guard your mind, Jagalah pikiranmu. guard your knowledge, Jagalah pengetahuanmu. guard your reflection, Jagalah refleksi dirimu. guard your conscience, Jagalah kesadaran guard dirimu. your heart, Jagalah hatimu. guard your soul. Jagalah jiwamu. Because from all of what I ever lab is, Karena dari semua arti kata let tadi, come the issues of your life. terpancar isu-isu kehidupan The saudara. issues come from the Hebrew word totsa'ah. Dari kata isu tadi itu datang dari bahasa Ibrani yang adalah totsa'ah. So the word of God say like this: Jadi kata firman Tuhan seperti ini. guard your lab, Jagalah let kamu, because from your lab karena dari let kamu itu comes out your totsa'ah. keluar totsa'ah. What is totsa'ah? Apa sekarang arti totsa'ah, saudara? Totsa'ah in the Bible means, Totsa'ah dari Alkitab dikatakan artinya totsa'ah means boundaries. batasan. So if you guard your heart, Jadi kalau saudara menjaga hati saudara, from your heart comes the boundaries of your life. dari hati saudara ini keluar batasan-batasan hidup saudara. The way for your life. Akan keluar jalan hidup saudara. What is the boundaries of your life? It is depend on your lab. Apa saja batasan hidup saudara itu bergantung pada let So saudara. if you want to have
bigger life, Jadi kalau saudara mau memiliki hidup yang lebih besar, bigger blessings. berkat yang lebih besar, Many of us said that God, please bless me even more. banyak kita suka berkata saudara, Tuhan berkatilah aku lebih lagi. We pray, increase my life, Kita berdoa, Tuhan tingkatkanlah hidupku. elevate my level. Tuhan tingkatkanlah levelku. Yes, it is good prayer. Ya saudara, itu doa-doa yang But, baik. but most of the time God did not answer. Tetapi seringkali Tuhan tidak menjawab doa yang demikian. Not because He don't want to answer. Bukan karena dia tidak mau menjawab doa It is a saudara. wonderful prayer, Itu adalah doa yang luar biasa. but it is a wrong prayer. Tapi itu doa yang salah. And heaven did not have time for wrong prayer. Dan sorga tidak punya waktu untuk doa yang salah. The right prayer is, Doa yang benar adalah, God, expand my heart. Tuhan perluaslah hati. Because, amen. Because many times, Karena seringkali saudara, it is not because God did not want to give you more, bukan karena Tuhan tidak mau memberi kepada saudara lebih lagi. but your Totsa'ah cannot hold it. Tetapi totsaah saudara nggak sanggup menampung berkatnya. Your boundaries cannot hold it. Batasan-batasan saudara tidak sanggup menahankan pemberian Tuhan. Because you want it, Karena saudara mau, but your heart cannot believe it. tapi hati saudara tidak mempercayai apa yang saudara Now punya. the three in your soul must work together. Nah sekarang tiga-tiganya yang tadi ada dalam jiwa saudara harus bekerja sama. You have the thought, Saudara punya pikiran, you have the emotion, saudara punya emosi and tadi, you have the will. dan saudara punya kehendak. Now you have the will. Nah sekarang saudara punya kehendak. You want to be rich. Saudara mau kaya. Yes, it is your lap. Ya, itulah hati atau lab saudara. And it will make your thoughts your road and your boundaries. Dan itu akan membuat totsaah atau batasan saudara. But it is not only your will. Tapi tidak bisa berhenti hanya pada kehendak saudara. It is also your thought. Perlu juga pikiran. Some people that have will, Beberapa orang yang punya kehendak, but they cannot think about it. tapi mereka nggak bisa mikir ke arah sana. You will not have it. Maka saudara tidak akan bisa If you mendapatkannya. want to have blessings, Kalau saudara mau mendapatkan berkat, one of your lap is already checked down. salah satu daripada lab saudara tadi sudah saudara kerjakan. Yes, I want to be blessed. Ya, saya mau diberkati. And another lap you must do that. Dan lab yang satu lagi yang saudara harus kerjakan, Work it out again. kerjakan lagi About your thought. adalah soal pikiran ini. You must think how to become rich. Maka saudara harus berpikir gimana caranya You supaya jadi kaya. must think what rich people think. Saudara harus berpikir sebagaimana orang kaya berpikir. You must think how to get blessed from God. Saudara harus berpikir bagaimana caranya supaya diberkati oleh Tuhan. And over there you have your knowledge. Dan di dalam sana saudara punya pengetahuan saudara. It means that you must search, you must dig for your knowledge. Itu artinya saudara harus cari, saudara harus gali pengetahuan saudara. Now, for instance, Nah sebagai contoh saudara, everything now is in internet. segala sesuatu sekarang ada di internet. Everybody bring the world with his handphone. Semua orang membawa dunia di dalam handphonenya. You pray to God. Saudara doa pada Tuhan, God bless my store. Tuhan berkatilah toko saya. God bless my business. Tuhan berkatilah bisnis saya. Fine. Baik, Now I ask you, sekarang saya minta pada saudara, what is your business, sir? apa bisnis saudara? Oh, I have a restaurant. Oh, saya punya restoran Pak Gembala. What is your website? Apa websitenya Pak? What is your Facebook? Apa Facebooknya What restoran what saudara is your Pak? IG?
Apa Instagramnya, nama akunnya? And you said, well, we don't have. Oh, lalu saudara menjawab, kami belum punya. That's why God cannot bless you. Itu sebabnya saudara, Tuhan tidak bisa memberkati saudara lebih Because lagi. you only have will. Karena saudara hanya punya sampai pada kehendak. And you pray about your will. Dan saudara mendoakan kehendak saudara Well, I itu. tell you, my friend, Saya beritahu pada saudara, the prayer like that have no power. doa yang seperti itu tidak punya kuasa. I remember what the late Reinhard Bonnke said. Saya teringat apa yang dikatakan oleh almarhum Reinhard Bonnke. Many people pray for revivals, Banyak orang berdoa untuk adanya revival. but a few people get out of their prayer and start the revival. Tetapi hanya sedikit saja yang berdoa kemudian keluar sana untuk memulai revival. Now you pray for blessings. Sekarang saudara berdoa untuk berkat. You must start your blessings. Maka saudara harus memulai berkat saudara. It start from your soul. Itu dimulai dari jiwa saudara. You dulu. have your will, okay. Saudara punya kehendak, oke. Now you must put your thought to be okay. Sekarang saudara harus meletakkan juga namanya pikiran saudara, oke juga. You must have the thought of blessed people. Saudara harus punya pikiran orang-orang yang diberkati The terlebih thought dahulu. to bless. Pikiran untuk memberkati juga. You must get rid the thought that says, I cannot be rich. Saudara harus singkirkan pikiran yang berkata, aku nggak bisa kaya. Change it. Ubah itu. Instead you said, I cannot be rich. Sebaliknya saudara bisa berkata, aku tidak bisa kaya. Change it to how that I can be rich. Saudara harus mengubahkan sebaliknya menjadi bagaimana caranya supaya saya bisa kaya. How that I can be blessed. Bagaimana caranya supaya saya bisa diberkati. Dig some knowledge. Berikan pengetahuan di sana. Dig some knowledge and search some knowledge. Gali pengetahuan dan cari pengetahuannya. Search some wisdom. Cari hikmatnya. The right one comes from the Bible. Yang benar saudara, hikmatnya itu datang dari The Alkitab. truth comes from the Word of God. Kebenaran itu datang daripada firman And Tuhan. if you already have knowledge, Dan kalau saudara sudah punya pengetahuannya, now you must work it out. One more things. sekarang saudara perlu kerjakan satu hal lagi. Your emotion, my dear. Emosi saudara loh. Your character. Karakter saudara. Sometimes God is not because He don't want to bless you, Terkadang saudara, bukan karena Tuhan tidak mau memberkati saudara. but your emotion can destroy all the blessings of God in you. Tapi emosi saudara itu loh bisa menghancurkan semua berkat Tuhan dalam hidup saudara. Your character can destroy everything in you. Karakter saudara itu loh bisa menghancurkan semua berkat Tuhan dalam saudara. That's why you must work it out your garden, Itu sebabnya saudara harus kerjakan taman saudara, which is you yourself, yaitu diri saudara sendiri. your body and your soul. Tubuh dan jiwa saudara. You must work it out your will. Saudara harus kerjakan kehendak saudara You must tadi. work it out your knowledge, Saudara harus kerjakan pengetahuan saudara. and you must work it out your character also. Dan saudara harus kerjakan karakter saudara juga. Your emotion. Yaitu emosi saudara harus dikerjakan juga. Now God says, Sekarang Tuhan berkata, work it out your heart, kerjakan hatimu, work it out your soul, kerjakan jiwamu, work it out your lab, kerjakan labmu, work it out your knowledge, kerjakan pengetahuan, work it out your character. kerjakan karaktermu. So from there Sehingga dari sana comes out your totsa'ah. terpancarlah totsaah. When you work it out, Ketika saudara you mengerjakannya, will set boundaries, you will set a way apart for your life. saudara akan membuat batasan-batasan yang menentukan jalan hidup saudara. That is your way of your life. Disitulah jalan-jalan hidup Now saudara. listen to me. Sekarang perhatikan saudara. It is not like a wall that you cannot pass. Itu bukan seperti tembok yang tidak bisa saudara lalui. It is just like a moral wall. Tetapi
batasan tadi itu seperti tembok-tembok moral. It is just like a faith wall Dia seperti satu tembok iman that you decide not to get out of it. di mana saudara membuat keputusan untuk tidak keluar dari tembok tadi. You can expand it, Saudara bisa memperluas tembok but you saudara, are not going to get over it. tetapi saudara tidak akan melompati tembok tadi. Amen. Amin. Amen. Amin, saudara. Now the world will call you from outside. Nah, sekarang dunia akan manggil-manggil saudara dari luar tembok iman saudara. Satan will tempt you to get out of your thought sa'ah. Setan akan memanggil saudara untuk keluar dari Totsa'ah. The Bible said in the book of Peter, refuse it. Alkitab menuliskan dalam buku kita, Petrus, tolak setan, Lawan iblis. lawan iblis. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. Do not listen to his word. Jangan dengarkan perkataan setan. The problem with Eve is he listened too much from from Satan. Masalahnya Hawa, saudara, terlalu banyak dia dengarkan perkataan si iblis. Your problem is you are listening too much to the world. Masalahnya saudara, itu saudara terlalu banyak dengarkan perkataan You dunia. are listening too much to desperation. Saudara terlalu banyak mendengarkan perkataan-perkataan putus You are asa. listening too much about COVID-19. Saudara terlalu banyak mendengarkan informasi tentang COVID-19. You are listening too much to desperation. Saudara terlalu banyak mendengarkan perkataan yang patah semangat. You are listening too much to devastation. Saudara terlalu banyak mendengarkan perkataan-perkataan yang menghabiskan harapan You are saudara. listening too much, or you are looking too much to useless things. Saudara terlalu banyak mendengarkan perkara-perkara tidak berguna. You are listening and you are looking too much of sinetron. Saudara terlalu banyak dan mendengarkan dan menonton terlalu banyak sinetron, saudara. You are listening to your bad friends, too much to your bad friends. Saudara terlalu banyak mendengarkan perkataan teman-teman saudara yang tidak baik. That is your problem. Itu saja masalah saudara. Because all of them Karena semuanya itu tadi, is calling you out of your thoughts sa'ah. itulah yang memanggil-manggil saudara keluar dari Totsa'ah saudara. Calling you out of from your way of life. Dia memanggil saudara keluar daripada jalan kehidupan From your saudara. boundaries. Dari batasan-batasan saudara. Calling you out, tempted you to out from your faith. Dia kerjanya menggoda saudara supaya keluar daripada iman saudara. Don't do that. Jangan lakukan itu. Keep your Jaga iman saudara. Amen. Amin. now. The same Sekarang, man, orang yang sama, the most wise man in the world, wisest man orang yang in the world. paling bijaksana di dunia. From Proverbs chapter 23 verse 7 said, Daripada Amsal 23 ayat 7 mengatakan, for as he think in his heart, so is he. sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah dia. Again, the word heart over here is taken from the original word is nefes. Diambil kata hati di sini dari bahasa aslinya nefes, And it means, yang artinya, let me see again. biar saya lihat lagi, Okay, excuse me. Proverbs chapter 23 dari Amsal 23 verse 7. ayat 7. The word heart come from the word nefes, Kata hati di sini diambil dari kata nefes, which means living being, yang artinya makhluk hidup, something that can breathe, sesuatu yang bernafas, living being with life in the blood. makhluk hidup yang memiliki darah, It means soul, artinya juga jiwa, creature, pribadi, person, satu pribadi orang atau ciptaan, appetite, keinginan, mind, pikiran, activity, kegiatan, emotion, emosi,
No, it is really show it is all about soul. Kalau saudara perhatikan, semua yang diceritakan tentang hati di nefes ini adalah tentang jiwa. It says, for as he thinks in his nefes. Dikatakan di sini sebagaimana yang ia pikirkan dalam nefes, For in his soul. di dalam jiwanya, That is his life. maka itulah yang menjadi kehidupannya. Thinks Pikiran. Oh, kata berpikir is taken from the original word of Hebrew. diambil dari bahasa asli bahasa Ibrani, Shachar. sya'ar, Sha'ar means yang artinya gates pintu gerbang or acting as gatekeeper. atau bertindak sebagai pintu gerbang. Now, Sekarang saudara, your thought pikiran saudara itu in your soul di dalam jiwa is your gate. itu adalah pintu gerbang. Again, Sekali lagi your saudara, thought pikiran saudara itu in your soul di dalam jiwa saudara ini is the gate. itu adalah pintu gerbang. My question, Pertanyaan saya, where do you want to go? saudara mau pergi kemana? You must come through the gate. Saudara kalau mau pergi kemanapun harus melewati pintu There is a gerbang. gate for everything. Ada pintu gerbang untuk semuanya. If you look at Jerusalem, Kalau saudara perhatikan kota Yerusalem, there is a gate for everything. ada pintu gerbang untuk semuanya. Now, where do you want to go? Nah sekarang saudara mau pergi kemana? There is a gate for it. Ada pintu gerbang untuk semuanya There is itu. a sha'ar for it. Ada sya'ar untuk itu. And how you go there? Dan bagaimana cara saudara sampai ke sana? By your nefes. Dengan nefes saudara. Now by your thought. Sekarang dengan pikiran saudara. Open the gates by your thought. Buka pintu gerbang dengan pikiran saudara. Open the gates of blessings by your thought. Buka pintu gerbang berkat dengan pikiran saudara. There are many invention comes because somebody think about it. Banyak saudara, ciptaan-ciptaan dimulai daripada orang yang berpikir tentang itu terlebih You dahulu. cannot have it if you don't have any thought about it. Sorry? You cannot have it if you don't have any thought about it. Saudara tidak bisa memilikinya kalau sebelumnya saudara tidak pikirkan terlebih dahulu. You want to get married. Saudara misalnya mau menikah. You pray to God you want to get married. Saudara berdoa pada Tuhan, saudara mau menikah. But Satan makes you see that you fail many times in your relationship. Tetapi setan membuat saudara melihat saudara gagal berkali-kali dalam hubungan-hubungan saudara. And now everybody asks you, Nah sekarang semua orang bertanya, when are you get married? kamu nikah kapan sih? And you are tired about it. Dan saudara capek ditanyain kapan nikah, kapan nikah. And you answer harshly. Dan saudara jawabnya jadi kasar. Shut up, I never thought about it. Saudara berkata, diam, aku gak pernah mikir soal nikah. I don't want to think about it anymore. Aku gak mau pikir tentang nikah lagi. Let God do whatever He wants to do. Terserah Tuhan lah mau buat apa saja. I look at my life. I look at this life. Saya perhatikan hidupnya saudara. Every woman, every man that says like that. Setiap laki-laki dan perempuan yang berkata seperti tadi Did not get married years after years. tidak menikah setelah bertahun-tahun lamanya. Because you must have the gate open for you. Karena saudara harus punya pintu gerbang yang terbuka bagi saudara terlebih You dahulu. must think about it. Saudara harus pikirkan dahulu tentang Open itu. the way for your life. Buka jalannya untuk hidup saudara. Amen. Amin. Day and night think about it. Malam, siang dan malam pikirkan tentang hal itu. God will give you wisdom. Maka Tuhan akan memberikan hikmat bagi God saudara. will give you the right information. Tuhan akan berikan informasi yang baik bagi saudara. Now you must make your own path of life according to the right information you have. Sekarang
saudara perlu membuat jalan hidup saudara yang benar berdasarkan informasi yang benar dalam hidup saudara. You must make decision in your soul according to the right information you have. Saudara harus buat keputusan pada jiwa saudara berdasarkan informasi yang benar yang saudara terima dalam hidup. If you don't do so, Kalau saudara tidak buat jalannya, and Satan will begin to put stone by stone, brick by brick in your soul. maka setan akan mulai meletakkan batu-batunya, batu demi batu, batu bata demi batu bata di dalam jiwa saudara, And it will surround you. dan dia akan mengelilingi saudara. And after a while, Dan setelah sementara waktu saudara, your soul begin to feel oppressed. jiwa saudara mulai rasanya kok tertekan. That's why you need to build your path, your thoughts Itu from the right sebabnya information. Saudara perlu segera membangun totsaah saudara dengan informasi yang benar. The right information comes from the word of God. Informasi yang benar datang daripada firman Tuhan. And the word of God that is enlightened by the Holy Dan Spirit. firman Tuhan itu diterangi oleh Roh Kudus. If only the word of God, it is just logos. Bahwa firman Tuhan itu tanpa diterangi itu cuma logos. But when the Holy Spirit comes and enlighten the word of God, it becomes rhema. Tetapi ketika Roh Kudus menerangi firman Tuhan itu, maka dia mulai menjadi rema. Rhema gives the right information to your soul. Rema, dia akan memberikan informasi yang benar pada jiwa saudara. It is happened because you are filled by the Spirit. Itu terjadi karena saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus. The Holy Spirit bear witness to your spirit. Bahwa Roh Kudus itu akan menjadi saksi terhadap roh saudara. And your spirit will give information to your soul. Dan Roh Kudus akan memberikan informasi. Your spirit will give information to your soul. Dan roh saudara akan memberikan informasi yang benar pada jiwa saudara. That's how you walk in the Spirit. Demikianlah cara saudara berjalan di dalam roh. Galatians chapter 5 verse 25 said, Galatia 5 ayat 25 mengatakan, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. kalau kita hidup di dalam oleh roh, marilah kita berjalan dalam roh. The word walk in the Spirit. Kata berjalan di dalam roh. The word walk is taken from the word Greek word stoikeo. Kata berjalan diambil dari bahasa Greka, stoikeo. It means you are marching like military marching. Ini artinya saudara berjalan berderap seperti militer berjalan. You are marching with the sure step. Saudara melangkah dengan langkah yang pasti. Stoikeo means that you watch your step, it won't come out of the path. Stoikeo juga artinya saudara menjaga langkah saudara supaya tidak keluar jalur. So if you see over here, Jadi kalau saudara perhatikan di when sini, you are living with the Spirit, ketika saudara hidup bersama dengan Roh you Allah, are speaking in tongues. saudara berbahasa roh. The Spirit of God witness to your spirit. Roh Allah itu akan menjadi saksi pada roh saudara. Your spirit give information to your soul, Roh saudara itu akan memberikan informasi pada jiwa saudara. which is the enlightened word of God. Yang adalah perkataan Tuhan yang sudah diterangi. And your soul choose to believe it. Dan jiwa saudara memilih mempercayai firman itu. When you believe, Ketika saudara percaya you are firman, building your way of life. maka Totsaah. saudara sedang membangun dinding-dinding kehidupan saudara totsaah tadi. And the Bible said over there you will find long life. Dan Alkitab mengatakan di sana saudara akan menemukan umur yang panjang, Happiness and glory. sukacita dan kemuliaan. And you will find peace. Dan saudara akan menemukan damai di sana. Don't go out of your totsaah. Jangan saudara keluar daripada totsaah tadi. You must build your totsaah. Saudara yang perlu adalah membangun totsaah itu. If you don't build it, Kalau saudara tidak membangunnya, Satan will build it. setan
yang akan membangunnya untuk And when saudara. Satan built it, Dan ketika setan yang membangunnya, well, it is so hard for us to build the right totsa'ah. susah bagi kita untuk membangun totsa'ah yang benar, saudara. Apostle Paul knows it. Rasul Paulus tahu hal ini. That's why in 2 Corinthians chapter 10 verse 5 he said, Itu sebabnya dalam 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, casting down arguments and every high things that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. dikatakan di sana, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. The word arguments Kata siasat is taken from the word Greek logismos, dia ambil dari bahasa aslinya Greka, yaitu logismos. which means from this word comes our word logic. Dari sini keluar kata dalam bahasa Indonesia kita, saudara, logika. The things that our knowledge can understand, Yaitu yang pengetahuan kita bisa pahami, itu logika. which is still in our soul also. Yang juga masih merupakan bagian daripada jiwa kita. So when you don't have any totsa'ah, Jadi kalau saudara tidak punya totsa'ah, the Satan will build logismos into your soul. maka setan tadi akan membangun logismos pada jiwa saudara. And it use your pride. Dan menggunakan keangkuhan saudara. And it will build what is that? Wow. Yes. High walls in your soul. Dan setan tadi dengan keangkuhan saudara akan mulai membangun benteng-benteng dalam jiwa saudara. The word high things or high walls come from the word hupsoma, Kata kubu atau benteng itu berasal dari kata hupsoma, which mean that elevated boundaries. yang artinya adalah batasan yang ditinggikan. Now, Sekarang Satan built elevated boundaries in your soul bahwa setan membangun batasan yang ditinggikan dalam jiwa saudara. so that you cannot see your future, Sehingga saudara nggak bisa melihat masa depan saudara so that lagi. your soul feeling lost. Sehingga jiwa saudara mulai rasanya kok tersesat. Because Tersesat. everywhere your soul turns, Karena kemanapun jiwa saudara berbelok melihat, there is no more totsa'ah, nggak ada lagi totsa'ah di sana. no more way of life. Tidak ada lagi jalan kehidupan di sana. It is all elevated wall. Karena semuanya sudah ada kubu-kubu dan benteng-benteng yang tinggi. You cannot see the love of God. Saudara nggak bisa lihat lagi kasih Tuhan. You cannot see your future. Saudara nggak bisa lihat lagi masa depan You saudara. cannot see the way out. Saudara nggak bisa lihat lagi ada jalan keluar. If you don't build your totsa'ah quickly today, Kalau saudara tidak membangun totsa'ah saudara cepat hari ini, Satan begin to build elevated wall. maka setan akan mulai membangun kubu-kubu dan No benteng-bentengnya. wonder you don't know what to do. Tidak heran saudara jadi nggak tahu mau buat apa ini. You don't have knowledge to confirm menghadapi. To confront. Ya, to confront. You don't have knowledge to confront your situation. Saudara tidak punya lagi pengetahuan untuk menghadapi situasi masalah saudara. Because that brick is already elevated so high. Karena tembok-tembok dan juga batu-batu tadi sudah diangkat terlalu tinggi. You cannot do anything. You cannot see anything. Saudara No nggak more. bisa lakukan apapun, nggak bisa buat apapun, nggak bisa lihat apapun lagi di sana. But thank God, Tapi puji nama Tuhan, you still can go look up. saudara masih bisa lihat ke atas. The Bible said that your help comes from above. Alkitab mengatakan pertolonganku datang dari atas. That's why, come on. Amin. Haleluya. That's why Paul said, Itu sebabnya Paulus berkata, we come to destroy every elevated wall. kami datang untuk menghancurkan benteng-benteng. And we kept
captivity every soul. Dan kami membebaskan Bukan bebaskan, menawan dan kami menawan semua jiwa jiwa to come back to the Totsa'ah, untuk kembali kepada Totsa'ah, the way of life. jalan kehidupan. Now, Nah sekarang saudara, do you have that hupsoma in your life? apakah saudara punya hupsoma ini dalam hidup The saudara? elevated wall that built by Satan in your life? Apakah saudara punya hupsoma, benteng-benteng yang dibangun oleh setan dalam hidup saudara? We need to take care of our soul. Saudara, kita perlu memelihara jiwa kita ini. We need to build our Totsa'ah, Kita perlu membangun Totsa'ah kita ini, our way of life, jalan kehidupan by kita, receiving the right information from above, dengan cara menerima informasi yang benar dari atas, filled by the Holy Spirit. dengan cara dipenuhkan oleh Roh Kudus. I pray in the mighty name of Jesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. As we pray about right now, Ketika kita nanti sebentar lagi akan berdoa, the Holy Spirit will come for you, kiranya Roh Kudus datang pada saudara, breathe upon you, berhembus di dalam saudara, and every hupsoma in your life, dan setiap hupsoma dalam hidup saudara, every bricks that makes you that surround your life, bahwa setiap batu-batu, benteng-benteng yang mengelilingi hidup saudara, surrounding your soul, mengelilingi jiwa saudara, oppressing and depressing your yang soul, menekan dan membuat saudara depresi selama ini, will be broken. akan dihancurkan. Everything that makes you said, I don't know it anymore, Dan semua yang membuat saudara berkata, aku nggak tahu lagi ini, will be broken. juga dihancurkan. Amen. Amin. And let the light of the word of God, Dan biarlah firman Tuhan meneranginya. the knowledge of Christ, Pengetahuan akan Kristus, which is the knowledge of the word of God, yaitu pengetahuan akan firman Tuhan, will put your heart into captivity, akan menawan jiwa saudara di dalam tawanannya. so that every day Sehingga setiap hari you will walk in your right Totsa'ah. saudara akan berjalan di dalam Totsa'ah saudara. Amen. Amin. I pray that one of these days, Saya berdoa bahwa satu hari nanti saudara, in your own Totsa'ah, di dalam Totsa'ah saudara sendiri, you will find peace, saudara akan menemukan damai di sana, glory, kemuliaan di sana. you will find health, Saudara akan temukan kesehatan di sana, blessings and wealth. berkat dan juga kelimpahan di sana. You will find everything you need, Saudara akan menemukan semua yang saudara butuhkan di situ. even more than you pray. Bahkan yang lebih daripada yang saudara doakan selama Take care ini. of your soul. Jagalah jiwa saudara. Take care of your thought. Jagalah pikiran saudara. Take care of your emotion. Jagalah emosi saudara. Take care of your will. Jagalah kehendak saudara. Have the right decision Milikilah keputusan yang benar, according to the right information. seturut dengan informasi Be yang benar. filled by the Holy Spirit. Dipenuhkanlah dengan Roh Kudus. Dig knowledge from the Word of God. Dapatkan pengetahuan daripada firman Tuhan. Don't rush. Jangan tergesa-gesa saudara. You don't want to make quick decisions. Saudara tidak akan mau membuat keputusan cepat-cepat. You want to make the right decisions. Tetapi saudara mau membuat keputusan yang tepat. Amen. Amin. Amen. Amin. I pray this will bless you. Saya berdoa firman Tuhan hari ini akan memberkati saudara semuanya. Amen. Amin. Let us all stand. Mari kita semua bangkit berdiri Let us saudara. pray our salvation prayer. Mari kita berdoa doa keselamatan jiwa Just kita. lift up your hands. Mari angkat tangan saudara. Open your heart. Oh, bukalah hati saudara. Please say this prayer after my interpreter. Mari ikut-ikut doa ini setelah diterjemahkan. In the mighty name of Jesus, please say it. Di dalam nama Yesus mari katakanlah. Lord Jesus,
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, I do believe in you. saya percaya padamu. saya percaya kepadamu. I do need you. Saya butuh Engkau. Saya butuh Engkau. Please come to my life. Masuklah dalam hidup saya. Masuklah dalam hidup saya. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Forgive me my sin. Ampunilah dosa-dosa saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Wash me with your blood. Hapuskanlah dengan darah. Hapuskanlah dengan darah-Mu. From now on, I am born again. Mulai saat ini saya lahir baru. Mulai saat ini saya lahir baru. Become God's children. Menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. I will forevermore Saya untuk selamanya Dan untuk selamanya will follow you. akan mengikuti Engkau Tuhan. saya akan mengikuti Engkau. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan In the Yesus. mighty name of Jesus, Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. I am born again. Saya sudah lahir baru. Saya sudah lahir baru. And I pray. Dan saya berdoa. Dan saya berdoa. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Brother and sister, in the mighty name of Jesus, Bapak ibu saudara di dalam nama Tuhan Yesus. let me pray for you. Izinkan saya berdoa bagi Just saudara. open your heart. Just open your heart. Bukalah hati saudara. Father, in the mighty name of Jesus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. I have done my part. Saya sudah melakukan bagian hambamu ini The Tuhan. best that I can do today. Yang terbaik yang hambamu bisa lakukan. Hallowed be your name. Biarlah namamu saja yang ditinggikan ya Bapa. All praises go back to your name. Segala pujian kembali bagi namamu saja. My Lord, Ya Tuhan, bless your children. berkatilah anak-anakmu ini. Enlight their soul Terangilah jiwa mereka. so that today Supaya hari ini the darkest soul will give light, will receive light. setiap jiwa yang gelap akan menerima terang. The oppressed and the depressed soul will be set free. Hati yang tertekan dan depresi akan dibebaskan. So today Jadi hari ini there is new hope, ada harapan yang baru. new choice, Ada pilihan yang baru. new decision, Ada keputusan yang baru. new faith, Ada iman yang baru. a new way of life, Ada jalan hidup yang baru. new boundaries, Ada batasan yang baru. expanded boundaries Ada batasan yang diperluas lagi. for expanded life, Untuk hidup yang juga diperluas lagi. for expanded blessings. Untuk berkat yang diperluas lagi. Expand our soul, O Lord. Perluaslah jiwa kami ya Tuhan. Expand our thought. Perluaslah pikiran kami. Expand our knowledge. Perluaslah pengetahuan kami. Expand our wisdom. Perluaslah hikmat kami. Expand our heart, O Lord. Perluaslah hati kami ya Give Tuhan. us passion, Berikanlah kepada kami kerinduan. the will to do your purpose. Semangat untuk melakukan tujuan-Mu. Lord, help us to guard our heart. Bapa, tolonglah kami untuk bisa menjaga hati kami ini. Help us to guard our emotion. Tolonglah kami untuk menjaga emosi kami. Help us to guard our soul. Jagalah kami untuk menjaga jiwa kami. Because from out of it comes our life. Karena dari sanalah terpancar kehidupan kami. We don't want to have wavering emotion. Kami tidak mau memiliki emosi yang tergesa-gesa. That makes us have wavering life. Yang membuat kami juga memiliki hidup yang berubah-ubah. We want to have a solid, good emotion. Kami ingin memiliki emosi yang kokoh dan yang kuat. Trusting you. Yang percaya padamu. Having faith in you. Memiliki iman kepada Engkau Tuhan. Having faith in the word of God. Memiliki iman pada firman Tuhan. Lord, please teach us. Tuhan, ajarilah kami. Teach us by the Holy Spirit. Ajarilah kami melalui Roh Kudus-Mu. Fill us with the Holy Spirit. Penuhkanlah kami dengan Roh Kudus. Please come afresh on us. Datanglah Roh Kudus. Fill Berhembuslah. us. Penuhkanlah kami. Blow to our soul.
Bertiuplah pada jiwa kami. Fill us with your love. Penuhkanlah kami dengan kasih. In the mighty name of Jesus I pray. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah. Victory in Jesus. Victory, Jesus. Hallelujah. Now let's listening carefully to our announcement tonight. Praise be to God, for tonight we have blessed by the word of God that preached by Pastor Gideon Munte, senior pastor of GKIE. And brothers and sisters, during the instruction of our government to keep hold the social distancing and physical distancing, let's invite all our friends and our family to join in our service through live streaming of GKII service in our home. Amen. We join in our live streaming service in Facebook at GKI Church, Instagram at GKI Pusat Medan, Instagram of our senior pastor at Gideon_Munte, YouTube GKI Pusat Medan, YouTube our senior pastor Dr. Gideon Munte Ministries, Instagram or IG of Victorious Youth at Victorious Youth GKIEPM, our digital radio, VM radio and real radio, application GKI Church. And every Sunday morning our children can join in our Sunday school service in YouTube channel GKI Pusat Medan, Wonderful Kids. And brothers and sisters, if any one of us need prayer, you can send us your prayer topic through direct message in our social media, because there are servants of God will pray for us. Amen. And brothers and sisters, we can give our offering through the banking account of our senior pastor through BRI Gideon Morris Munte, with the number is 033-6001-500150-6565. I repeat it again. 033-6001-5001-6565. And BNI with the number is 7777 and 87005. Mandiri 10500-077-87770. BCA 359152261. And we also provide for you the virtual banking of Vodana and Link Aja on your screenshot, on your screens. You can screenshot so you can give your offering easily. Amen. May God bless you. Tonight, brothers and sisters, prepare your offering. Give the best to the Lord. Let us pray. Father God, we thank you for tonight. We'll really feel your presence in this service, oh Lord. Thank you, Father God. Thank you for the word of God that we already heard tonight. We really bless. Thank you for your anointing. Thank you for your miracle. And right now, Father God, we come to you, to your presence, and bring our best offering. Bless our offering. Bless your children. Bless your church. Thank you, Father God, for all your blessing. In Jesus' name we pray. Come on, everybody say amen.